Shalom Bapak Ibu, sahabat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan Samas kita di hari ini, 25 Februari 2025. Mari kita mohonkan pimpinan Tuhan sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam setiap tarikan nafas kami, saat melewati tidur malam kami dan bisa bangun menerima pagi baru hari ini. Tuhan, terima kasih. Berkat firman yang akan kami renungkan bersama, Tuhan kiranya urapi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam renungan Samas kita hari ini mengambil tema dianiaya karena kebenaran. Dan ayat renungan kita diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15a yang tertulis demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Bapak Ibu, keluarga damai, bacaan dalam surat Petrus ini juga merupakan bagian Injil Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, menyampaikan ucapan bahagia kepada pengikut-pengikutnya seperti yang tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Surat Petrus yang pertama ini merupakan surat Rasul Petrus kepada umat Kristen, pengikut Kristus yang tersebar pada masa itu, khususnya di bagian utara Asia. Surat Petrus yang dikirimkan untuk meminta jemaat Tuhan agar terus berbuat baik dan jangan takut dan gentar. Pada waktu itu orang-orang Kristen yang dikenal pada masa itu sebagai umat jemaat pilihan Tuhan sedang dihadapkan pada saat-saat yang genting karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan pemerintah Kekaisaran Romawi terus menentang kekristenan serta melakukan berbagai diskriminasi dan penganiayaan terhadap mereka. Di saat yang sukar itu, Petrus mendorong umat Tuhan agar terus berbuat baik dan jangan takut. Ia memberikan suatu pertanyaan retoris dalam ayat sebelumnya dalam 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Pertanyaan itu dilanjutkannya dengan sebuah pernyataan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Di ayat pasal 3 ayat 14. Surat ini ditulis untuk menguatkan iman pengikut Kristus pada masa itu yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Petrus mengingatkan para pembacanya akan Injil khotbah Yesus di atas bukit, bahwa hanya Kristuslah jaminan harapan mereka. Atas dasar itu, mereka jemaat Kristus hendaknya rela dan tahan menderita, sambil menyadari bahwa penderitaan mereka merupakan ujian apakah mereka betul-betul percaya kepada Kristus. Dianiaya oleh sebab kebenaran dapat diartikan sebagai penderitaan karena beriman kepada Tuhan Yesus. Kebenaran maknanya di sini tetap setia kepada Allah dan memenuhi kehendak-Nya. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya adalah kebenaran itu sendiri. Dan ini tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bapak Ibu, sahabat Samas terkasih, bagaimana konteks surat Rasul Petrus ini dan ucapan bahagia khotbah Yesus di bukit dalam kehidupan kita orang percaya saat ini? Penganiayaan akan menimpa semua orang yang selalu berusaha untuk hidup dalam kebenaran, hidup dengan kesetiaan pada Tuhan dan menaati firman-Nya. Apakah ada pada masa kini orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran? Dianiaya karena iman percayanya? Apakah ada seorang pengikut Kristus melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi dicela, dimusuhi, dianiaya karena dianggap merugikan atau mengganggu orang yang hidup tidak benar, atau bukan seorang pengikut Kristus, tidak beriman pada Kristus? Pasti masih ada. Banyak kita mendengar berita-berita di mana di beberapa tempat di negara kita ini masih ada jemaat-jemaat gereja, orang-orang Kristen yang masih tidak bisa menjalankan ibadahnya. Di beberapa negara saat ini juga masih ada pengikut-pengikut Kristus dikejar-kejar
dan dianiaya penguasa. Masih banyak terjadi ketidakadilan sebagai orang benar, dan orang-orang Kristen diperlakukan tidak adil. Dan ada yang tidak bisa menikmati pekerjaannya dengan baik, tidak bisa menikmati karir yang mulus di pekerjaannya karena ia seorang pengikut Kristus. Lalu bagaimana selayaknya sikap kita sebagai orang Kristen pada masa kini? Saat orang Kristen mengalami penderitaan atau dianiaya, Injil mengajarkan untuk kita tetap berbahagia dan bersuka cita, karena mereka yang menderita karena kebenaran akan diberikan berkat yang terbesar oleh Allah. Bapak Ibu keluarga damai, sering kita membaca beberapa orang menderita, dihukum, bahkan dianiaya karena mereka melakukan kejahatan. Tetapi itu adalah hukuman, bukan penganiayaan dalam konteks Injil firman Tuhan. Juga beberapa orang dianiaya karena alasan yang tidak berhubungan dengan kebenaran. Dan Yesus tidak menawarkan berkat dan kebahagiaan secara umum kepada semua korban penganiayaan karena alasan kejahatan atau apapun. Tidak. Dia hanya menawarkannya kepada mereka yang dianiaya karena mengejar kerajaan kebenaran dan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu keluarga damai, bertahan dalam penganiayaan demi kebenaran membutuhkan kesetiaan kepada Tuhan tanpa kompromi meskipun ada ancaman dan tekanan. Para nabi Perjanjian Lama dianggap sebagai pahlawan pada masa itu karena menghadapi berbagai penganiayaan. Ela dan Yeremia salah satunya dianiaya karena membela kebenaran, sementara semua orang di sekitar mereka memilih untuk menolak Tuhan. Dan dalam Perjanjian Baru kita melihat contoh utama penganiayaan demi kebenaran dalam pribadi Yesus dan juga para rasul yang dianiaya karena mempertahankan iman percayanya. Ketika nabi dan rasul dahulu menderita karena dikucilkan, dikriminalkan, dan dipenjara, mereka semua membutuhkan kekuatan spiritual agar bertahan. Mereka pun mendapatkan itu dari Tuhan. Walau menderita, mereka bisa tetap bertahan dan melewati itu semua. Dan inilah yang disebut kebahagiaan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, berikanlah kepada kami keberanian untuk melakukan kebenaran. Walaupun untuk itu kami mungkin akan dianiaya, namun nama-Mu lah yang akan dimuliakan. Berikanlah kepada kami pertolongan-Mu untuk hidup benar. Amin.